Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu warahmatullahi wassalamu wabarakatuh. ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di Zoom ini. Selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membuat kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, untuk menyampaikan materi kali ini, izinkan saya untuk share screen. Di sini kami akan menyampaikan materi kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Islam yang hadir di tengah kerasnya peradaban jahiliyah melalui Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi untuk selanjutnya Islam mampu bermetaforsa menyebar hampir ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah masa Rasulullah SAW yang kemudian digantikan oleh masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti-dinasti Islam yang muncul sesudahnya. Dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah, ciri pokoknya adalah pembinaan dan pendidikan tauhid dalam arti luas. Periode Madinah, ciri pokoknya adalah pendidikan sosial dan politik dalam arti luas. Pada periode Mekah, dalam rahasia Nabi hanya menyampaikan pada kalangan keluarga dan teman dekat. Artian seni rahasia, Nabi menyebarkan agama Islam ke lingkup yang lebih luas termasuk Bani Muthalib dan Bani Hashim. Dalam terang-terangan, Nabi berdakwah ke segenap lapisan masyarakat, baik kaum bangsawan maupun hamba sahaya. Pada periode Madinah, Nabi mendirikan masjid yang mempersatukan dan mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, yaitu perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslimin. Yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial untuk masyarakat baru, kemudian mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah yang dikenal dengan beragama Madinah. Periode penyebaran Islam dan peradabannya yang dimulai sejak masa Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi hingga saat ini terdapat masa-masa kejayaan peradaban Islam yang kemudian luas ke peradaban dunia. Dan periodisasi peradaban Islam tersebut secara umum terbagi menjadi 3 periode yang antara lain 1 periode klasik, 2 periode pertengahan, 3 periode modern. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Bambang. Terima kasih Mas Fahmi. Untuk selanjutnya yaitu tentang periode klasik. Periode klasik terbagi menjadi 2, yaitu masa kemajuan Islam 1 pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, dan yang kedua masa disintegrasi, yaitu antara 1000 sampai 1250 Masehi. Masa ini bisa disebut sebagai awal dari masa keemasan Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, ekspansi Islam telah berhasil menguasai semenanjung Arabia. Yang selanjutnya diteruskan oleh Abu Bakar menjabat sebagai Amir al-Mu'minin tahun 632 sampai 634 Masehi, Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi, Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi, Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Pada masa ini Islam mulai tersebar di luar wilayah semenanjung Arab. Next. 1. Masa kemajuan Islam 1. 650 sampai 1000 Masehi. 1. Budaya Arab berkembang. 2. Ilmu-ilmu keagamaan mulai disusun. 3. Penyair-penyair Arab baru bermunculan. 4. Perhatian dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. 2. Masa disintegrasi 1000 sampai 1250 Masehi.
Islam mundur dari pentas atau panggung peradaban dunia. 2. Upaya diterjemahkannya buku-buku ilmu pengetahuan dan filsafat karangan para ahli dan filsuf Islam ke dalam bahasa Eropa. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Mas Hendy. Terima kasih. Untuk selanjutnya, periode pertengahan. Pada zaman ini tidak ada perkembangan yang berarti bagi peradaban Islam, kecuali hanya sedikit. Perkembangan itu pun hanya bersifat memperluas kekuasaan Islam berjalan beberapa wilayah seperti di Mesir, India, Persia, Turki, dan lain-lain. Yang selanjutnya, rekaman sejarah yang paling terlihat dan dikenal masyarakat pada umumnya pada zaman ini adalah penaklukan Konstantinopel dari kerajaan Bizantium pada tahun 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1451 sampai 1481 Masehi. Next, untuk periode modern, pada masa ini kiblat ilmu pengetahuan berganti, yang sebelumnya ke Yunani menjadi ke Barat. Pada masa ini bisa disebut juga sebagai masa kebangkitan dunia Islam. Selanjutnya, tokoh Islam melakukan pembaruan pemikiran Islam atau modernisasi dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam. Ide pembaruan itu sampai masuk ke Indonesia dan dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dari organisasi Muhammadiyah dan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama. Selanjutnya ada faktor-faktor kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain. Yang kedua, gencarnya gerakan penerjemah. Yang ketiga, berkembangnya kebudayaan Islam secara mandiri. Yang keempat, termotivasi oleh metode berpikir filsuf Yunani. Dan yang kelima, adanya semangat untuk mencapai kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hendy. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Hendy. Selanjutnya itu apa sih faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam di dunia saat ini? Nah, faktor yang pertama yaitu adanya perpecahan umat Islam. Seperti yang kita ketahui, umat Islam yang saat ini bukan umat Islam yang murni yang ada ketika zaman Nabi Muhammad, yaitu ada menjadi beberapa masa. Walaupun begitu, ini menjadi salah satu faktor kemunduran agama Islam di zaman ini, yaitu ada ilmu pengetahuan yang menyimpang, terus ada kurangnya kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan, terus kemudian nilai-nilai Islami dari dalam diri umat Islam itu sendiri, dan bahkan kerusakan budi pekerti atau hilang akhlak dari umat Islam itu sendiri. Boleh next, Mas? Nah, lalu apa kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pertemuan kali ini? Yang pertama yaitu penyebaran ajaran Islam dan ekspansinya ke berbagai penjuru dunia telah berhasil membawa kemajuan pada setiap masanya, baik dari segi keagamaan maupun non-agama yang berupa ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua, dengan demikian telah memberikan bukti bahwa Islam dan peradaban yang telah dibangun pada masa lalu telah memberikan investasi besar pada pencapaian peradaban dan perdamaian dunia modern saat ini. Untuk itu dituntut adanya sikap saling menerima dan menghargai peradaban masing-masing. Sekian dari saya kembalikan kepada Mas Moderator. Terima kasih, Mas. Demikian penyampaian materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq ila aqwamul thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.